6, GTA yang banyak orang bilang bakal menjadi seri GTA terbesar yang pernah ada. Entah dari map, fitur-fitur, story, pokoknya semuanya bakal gede banget peningkatannya dari GTA yang udah ada sebelumnya. Terus banyak bilang pula kalau GTA 6 ini adalah seri GTA terakhir yang bakal dirilis sama Rockstar. Sampai-sampai ada teori kalau Perang Dunia Ketiga itu nggak bakalan mulai kalau GTA 6 itu belum rilis. Saking dinanti-nantinya ini seri sama banyak orang. Di tengah banyaknya teori-teori liar yang bilang kalau di GTA 6 itu bakalan bisa begini, bisa begitu, si Bintang Batu atau Rockstar itu sampai video ini dirilis belum confirm apapun tentang fitur. Tapi kok bisa orang-orang udah pada berspekulasi kalau di GTA 6 bakalan punya fitur ini itu yang bahkan udah nggak bisa dinalar saking liarnya. Maka dari itu akulah Junta, gamers yang udah ngelewatin masa GTA masih top down sampai zaman orang nanyain GTA 5 ada di Play Store apa enggak, bakal ngebantah 8 teori gila yang nggak mungkin bakal kejadian di GTA 6. Semua ini pure analisa subjektifku dan tim, jadi masih bisa aja salah, bisa aja juga bener. Jadi ayo kita bantah satu persatu teori liar GTA 6 yang rame dibicarain di internet bareng-bareng. Kayaknya hampir semua game open world tuh punya ekspektasi dan standar sendiri ya soal jumlah bangunan yang bisa dimasukin. Cuman kalau GTA harapan para fans udah bukan beberapa banyak bangunan lagi, tapi semua bangunan itu bisa dimasukin. Dan fiturnya jadi mimpi basah jutaan gamer ini rasa-rasanya makin mendekati kenyataan di GTA 6. Awalnya teori ini datang dari trailernya GTA 6 yang ngeliatin kalau setiap bangunan itu punya ruangan yang detail banget. Bahkan bangunan yang baru kelihatan dari luar aja itu kita bisa lihat punya desain dalam ruangan yang proper banget. Belum lagi rooftop tempat orang-orang pada party ini. Makin nguatin kalau teori semua bangunan di GTA 6 bisa kita akses. Dan perlu kita ingat pula kalau Rockstar bikin trailer itu pasti in-game footage, bukan cinematic trailer yang kemungkinan ngibulnya tuh tinggi banget. Jadi bisa aja ini kejadian semua bangunan yang ada di Leonida bisa kita masukin dan jelajahin kalau kita lihat dari detail-detail yang ada di trailer ya. Tapi buatku hal ini masih mustahil sih terjadi di GTA 6. Bentar, jangan ngamuk dulu, jangan hate comment dulu, jarinya ditahan dulu, jangan langsung mau report ini video ya. Aku coba jelasin. Nah, sejauh dari apa yang di-reveal Rockstar lewat trailer dan beberapa screenshotan gameplay di websitenya, kita bisa temuin kalau wilayah Leonida itu benar-benar kelihatan padat banget. Satu wilayah tempatnya si Jason tinggal aja udah kelihatan rame dan padat banget sama berbagai macam bangunan-bangunan. Belum lagi waktu ngeliatin daerah-daerah lain, mau itu kota, pantai, sampai pedesaan pun udah kelihatan banget kalau ini game bakal punya kualitas dan tipe bangunan yang seabrek. Dan kenapa kok ini malah bikin aku ragu kalau semua bangunan ini bisa dimasukin? Kalau Rockstar mau ngebikin semua bangunan ini aksesibel atau bisa dimasukin, jelas ini bakal makan resource dan memori yang makin banyak. Soalnya dalam satu ruangan kan nggak mungkin kosong tuh bangunannya. Bakal ada interior-interior kayak semisal perabotan, lukisan, dan ratusan benda-benda lain yang ada di dalam ruangan yang dimasukin. Dan kalau di Leonida ini, katakanlah ada ribuan bangunan, maka siap-siap aja bakalan ada ratusan ribu, bahkan jutaan file cuma buat model 3D interior atau perabotan bangunan. Cuma menurutku ini masih bukan masalah utamanya ya. Karena 3D model perabotan kayak kursi, meja itu biasanya punya ukuran file kurang dari 20 mega. Dan itu udah model yang detail banget. Alasan yang lebih rasional kenapa mustahil semua bangunan bisa dimasukin justru ada di pihak developer. Kalau ngelihat Leonida yang sebegitu variatif dan padat bangunannya, ini bakal jadi PR yang gila buat Rockstar buat ngelayoutin semua desain dalam ruangan di game ini. Nggak mungkin semua bangunan bakal punya layout dan karakteristik yang sama. Antara perkantoran gede sama rumah penduduk jelas isinya bakal berbeda. Antara toko senjata sama outlet liquor juga jelas beda. Bahkan kalau mau realistis ya rumah satu sama rumah lain bakal beda isinya. Gedung satu dan gedung lain juga beda-beda. Bisa sih mereka pakai teknologi procedural generation gitu kayak di game No Man's Sky atau Terraria, di mana semua asetnya udah ada bakal otomatis ke generate buat ngisi dan ngelayoutin desain dalam rumah secara random. Tapi takutnya semisal nanti bisa dimasukin semua bangunannya, kita malah cuma dapat desain bangunan yang itu aja. Satu jenis bangunan mentok-mentoknya cuma ada beberapa preset aja. Karena masih nggak mungkin kalau semuanya bakal beda. Gila banget dengan pengerjaan game yang kemungkinan cuma 8 tahun bisa ngelarin semua layout dalam bangunan di GTA 6. Ditambah juga Rockstar masih kudu mikir world buildingnya, story, dan fitur-fitur lain yang seabrek juga. Jadi menurutku masih nggak mungkin semua bangunan bisa dimasukin. Tapi gantinya bakal ada banyak banget bangunan-bangunan yang bisa dijelajahin secara maksimal dan detail. Kayak layanan publik macam
rumah sakit, bandara, stadion, atau bangunan-bangunan penting yang mungkin terkait sama story atau misi-misi lain macam klub, motel, atau studio rekaman. Kalau cuma bangunan-bangunan macam rumah penduduk, gedung-gedung tinggi korporat perkantoran, itu aku yakin masih sebatas fasad atau tempelan doang. Lagian kalau masuk bangunan isinya itu aja juga ngapain gitu. Mending kan kuantitasnya terbatas tapi setiap ruang lingkupnya itu banyak yang bisa ditemuin ataupun bisa dijajahin. Selain sama bangunan jadi masukin, teori gila dari fans yang masih berurusan sama bangunan dan sempat ramai dibicarain adalah bangunannya yang bisa hancur atau destructible environment. Layaknya Battlefield dan The Final. Banyak fans yang berharap kalau kita bisa ngerobohin, ngancurin, dan membumi hanguskan bangunan-bangunan di Leonida dengan berbagai cara. Kedengarannya sih ini bakal asik banget ya. Bayangin, ngebasoka gedung tinggi dan secara langsung kita bisa lihat bangunannya meledak dan akhirnya kolaps ke tanah atau nabrakin misalnya ke gedung. Itu bakal nambah chaos dan brutalnya game GTA tuh makin kerasa. Dan gilanya lagi, katanya kalau bangunannya rusak itu bakal ada proses perbaikan secara real time. Jadi bukan tiba-tiba bener lagi itu bangunan, tapi bakal ada konstruksi datang dan kelihatan gimana progres perbaikan bangunan tersebut dari hari ke hari. Gila nggak sih orang-orang kalau berteori itu bisa liar banget imajinasinya. Cuma ya bisa-bisa aja ini kejadian. Ini yang bikin Rockstar cuy, bukan Ubisoft. Tapi masalahnya fitur juga berpotensi buat ngerusak flow dari cerita yang lagi berjalan. Siapa tahu kan bangunan-bangunan yang kau hancurin ini bisa aja ngaruh dalam cerita. Player bisa aja tanpa sengaja atau sengaja banget ngeledakin lokasi yang bakal jadi tempat misi penting. Gedung yang harusnya player infiltrasi buat misi cerita malah udah berbuah jadi puing-puing sebelum si Jason dan misi yang ngerjain misi tersebut. Apalagi kalau ada yang dihancurin itu ternyata tempat buat misi terakhir. Waduh, bakal kacau banget flow ceritanya. Misal nih, misi terakhirnya itu ada di gedung pemerintahan tengah kota. Terus waktu jalan-jalan, pakai helikopter, player ngide nih. Tubrukin itu heli ke gedung pemerintahannya. Misal nih ya, hancur tuh bangunan dan seisi-isinya. Terus tiba-tiba kita jalanin misi terakhir yang mana kudu nyerang itu gedung. Lah, gedungnya udah hancur duluan. Mau gimana dong? Jadi emang bakal susah kalau implementasiin destructible environment ini di game open world. Secara kalau kita lihat game-game yang adopsi sistem ini adalah game linear atau bahkan kompetitif. Game yang emang udah siap itu bangunan buat dihancurin tanpa ngerusak bagian cerita. Belum lagi kalau nyentuh masalah teknis. Di GTA 6 itu udah dipastiin punya dunia open world yang skalanya kelewat gede. Bayangin, tiap kali kamu ngancurin satu bangunan, pejalan kaki, traffic system, dan jalur misi itu bakal kacau banget behaviornya. Sistem AI yang tadinya udah disetting buat lewat jembatan A, tiba-tiba panik karena jembatan itu udah kamu ledakin 5 menit lalu. Si engine game kudu komputasi ulang skenario secara sangat tiba-tiba. Mereka kudu ngarahin ulang mobil, nyari rute pejalan kaki baru, bahkan mikirin ulang gimana cutscene misi bisa tetap masuk akal. Gila, satu kejadian aja kudu banyak banget yang diubah. Dan perlu diingat pula kalau ini game tuh open world. Orang-orang bisa bikin skenario destruktif segila dan sebebas mungkin. Kalau ini fitur beneran kejadian, nggak mungkin satu hari player puas hancurin satu gedung doang nih. Bisa jadi kayak post apokaliptik itu di GTA 6 kalau yang main super barbar ledak-ledakin bangunan seenak jidat. Dan kalau ini semua hancur, terus gimana dong? Tamat aja udah gitu gamenya? Bad ending? Atau jadi The Last of Us gitu setting dunianya? Inilah sebabnya destructible environment ini cuma seru di teori. Tapi kalau beneran dipraktekin, malah bisa jadi bikin dunia GTA 6 cuma isinya proyek renovasi bangunan doang. Aku yakin sih si Rockstar ini mampu buat bikin semua bangunan yang ada di GTA 6 itu hancur porak-poranda. Tapi masalahnya bukan mereka bisa atau enggak, tapi takutnya malah fitur ini bakal ngancurin konsep dunia yang mau dihadirin sama Rockstar. Kehancuran bangunan dan lingkungan di GTA 6 berpotensi bukan hanya hadir dari ulah tangan si player, tapi juga faktor alam seperti bencana alam. Dan ya, banyak player yang menginginkan kalau di GTA 6 itu ada bencana alam, baik itu yang skalanya kecil, kayak banjir dan puting beliung, sampai ke bencana dahsyat macam tsunami, gempa bumi. Hal ini makin diperkuat sama beberapa screenshot yang ada di websitenya Rockstar. Di situ ada screenshot yang ngeliatin wilayah sawah kekeringan dan akhirnya terbakar. Sama ada tanda tuh, papan tanda ketinggian air di sungai. Dan cuma dari 2 screenshotan ini, fans udah langsung beranggapan kalau di GTA 6 bakal ada bencana alamnya. Kalau dipikir-pikir sih seru banget pasti kalau beneran ada ini bencana alam di GTA 6. Aku pun dari berbagai macam teori yang kesebar, mungkin yang paling nge-hype yang bencana alam ini. Secara udah dari dulu aku nungguin kalau di GTA bakalan ada tsunami atau gunung meletus. Sampai-sampai dulu masang modnya di GTA 5 sama San Andreas.
Tapi meskipun seru, adanya bencana alam di GTA 6 ini bakalan nimbulin masalah yang sama kayak bangunan bisa hancur. Iya, flow cerita. Masalahnya gini, begitu dunia game punya kejadian liar yang bisa muncul kapan aja tanpa kontrol, cerita udah dipaku rapi, langsung beresiko ambruk dan hancur ketika ada bencana yang tiba-tiba datang. Kita nggak tahu kapan bencana bakal datang. Bisa aja waktu kita misi nyamar party di klub, tiba-tiba aja pada bubar gara-gara tsunami, atau lagi nonton Inu bareng Lucia tiba-tiba hujan meteor. Kan kacau banget ya, jadi kayak kena azab. Terus keadaan kota sehabis bencana pun juga kudu berubah. Entah itu jalannya porak-poranda atau sekedar jaringan listrik putus dan mati lampu. Ini kan akhirnya bikin glamor yang wilayah Leonida dan Vice City jadi hilang. Padahal kalau kita lihat konsepnya dunia dari GTA 6 itu kelihatan glamor, rame, dan kayak party never ending gitu ya. Kalau misal ada bencana, malah konsep ini nggak bisa kita dapat dan kesannya ini kota jadi muram gitu habis kena bencana. Jadi menurutku Rockstar tetap mau buat ngeliatin dunia di GTA 6 ini seglamor dan sehura-hura mungkin. Orang party di sana sini, pantai indah dengan sunset ungu oranye dan suasana kota yang nggak pernah tertidur. Mungkin kalau sekedar hujan badai, puting beliung atau banjir gitu yang masih tipis-tipis gitu masih masuk akal lah. Tapi bencana yang skalanya udah gede banget kayak meteor jatuh gitu sih, nggak mungkin lah ya menurutku. Kalau aja Rockstar nggak ngedelay ini game, seharusnya kita udah bisa ngenikmatin GTA 6 di tahun 2025 ini. Tapi apalah daya, kalau si Bintang Batu udah mutusin buat delay, ya kita sebagai player cuma bisa nerima dan nunggu lebih lama lagi kehadiran dari game paling ditunggu seluruh umat manusia ini. Di sisi lain, keputusan Rockstar buat ngedelay GTA 6 ke akhir tahun 2026 juga nimbulin banyak spekulasi dari para fans ya. Ada yang bilang mereka undur lagi gamenya gara-gara habis mecat banyak karyawan. Ada juga yang bilang kalau gamenya masih kudu dipoles lebih lama lagi. Bahkan yang paling gila nih, GTA 6 diundur gara-gara mau rilis di Switch 2. Ini sih udah nggak masuk akal menurutku. Orang rilis di PS5 biasa aja, aku masih ragu gitu kalau ini game bakal bisa jalan dengan maksimal. PS5 Pro masih masuk akal lah. Lah ini kok bisa-bisanya ada orang kepikiran buat GTA 6 rilis di Switch 2, yang mana dari jeroan hardware-nya aja masih di bawahnya PS5 atau Xbox Series. Cuma ya gak ada yang tahu ya, ini kan Rockstar gitu, yang selalu bisa nge-push power dari suatu konsol itu semaksimal mungkin. Kayak yang udah kejadian di GTA 5, di PS3, atau Red Dead Redemption 2 di PS4. Itu kualitasnya benar-benar gila banget. Kayak Too Good To Be True gitu, dua game ini bisa jalan nyaman di konsol. Jadi meskipun kemungkinannya itu setipis semangka MBG, bisa-bisa aja sih kejadian kalau GTA 6 bakal nambah rilis di konsol Switch 2. Makanya aku rekomendasiin banget buat beli konsol kayak PS5, PS5 Pro, atau Switch 2 ini sekarang juga. Soalnya dari harganya, konsol-konsol ini udah murah banget. Nggak kayak harga awal rilis yang masih digoreng sama scalper. Dan takutnya kalau kamu beli nanti-nanti waktu GTA udah rilis, konsol-konsol ini udah pada naik cuy harganya. Bahkan susah buat didapetin gara-gara semua orang pada pengen main GTA 6. Jadi aku saranin banget buat langsung beli konsol-konsol generasi sekarang. Ada PS5, PS5 Pro, Switch 2, Xbox Series S yang udah ku taruh di bawah sini nih. Sekarang juga barangnya udah pasti ori dan garansinya juga jelas. Langsung cek aja dulu, siapa tahu lagi ada diskon gede-gedean. Salah satu fitur paling gila yang ada di GTA 6 adalah NPC-nya yang pinter banget karena udah pakai generatif AI. Teori ini muncul setelah CEO-nya Take-Two, Strauss Zelnick, itu ngomong kalau teknologi generatif AI itu bisa bikin dialog NPC jadi jauh lebih beragam dan menarik. NPC nggak cuma ngasih dialog scripted yang statis, tapi bisa lebih fun dan adaptif. Meskipun konteks dia bilang ini bukan gamblang ya ke GTA 6, tapi banyak fans yang langsung ngaitin kalau di GTA 6 ini bakal mengimplementasikan generatif AI ini ke NPC-NPC-nya. Dan hal ini juga langsung nimbulin berbagai macam spekulasi terkait perilaku NPC di GTA 6 yang bakal lebih manusiawi, lebih pinter dalam mereaksi sesuatu, dan yang paling menarik, mereka bakal ingat terus apa yang pernah kita lakuin ke mereka. Ya mirip-mirip kayak Nemesis system di Shadow of Mordor, tapi lebih advance aja. Tapi menurutku, kalau fitur ini beneran ada di GTA 6, takutnya malah bikin salah satu esensi dari GTA itu hilang. Ya, ngerusuh. Waktu main GTA selain jalanin misi dan jalan-jalan explore map, salah satu hal paling menyenangkan di game ini adalah menjadi warga paling brengsek
paling awur-awuran dan paling nggak taat aturan. Tembak-tembakin kepala warga, bom-bomin mobil lewat, sampai kejar-kejar NPC pakai gergaji mesin. Pokoknya NPC-NPC di GTA itu nggak lebih dari sekedar pelampiasan kebrutalan player. Dan kita bisa setuju kalau itu asik banget, seru banget. Misal nih, si NPC jadi terlalu pinter atau bahkan bisa bikin kita ngerasa iba, kita malah jadi mikir gitu waktu mau ngerusuh, lagi mau ngedor kepala orang, malah kena ceramah no jutsu. Ampun bang, aku punya 2 anak, 2 istri bang di rumah bang. Apa jangan bang Jason, aku lagi ada banyak cicilan. Kasihan kalau anakku yang baru fresh grade kudu dapat warisan utangku. Kan kita jadi turn off dong, nggak jadi ngerusuh gara-gara nangis dengar cerita dari warga Leonida. Mungkin konsep AI yang terlalu manusiawi ini lebih bisa diterima di game kayak Red Dead atau L.A. Noire gitu ya, yang emang punya konsep open world yang lebih slow pace ya, grounded, dan sebagai player pun kita secara natural ikut kebawa ke feel dari dunianya RDR atau L.A. Noire. Kita bakal ngerasa lebih hati-hati dalam memainkan game tersebut. Cuma kalau GTA, konsep open world-nya jauh berbeda sama kedua game tadi. Open world di GTA itu lebih kerasa arcade, lebih kasual, dan lebih parodi ketimbang game-game tadi. Jadi menurutku NPC di GTA 6 bakal pinter banget. Mereka bisa adaptif dan responsif tapi tetap sebagai NPC. Bukan makhluk berperasaan yang harus kita pikir 2 kali sebelum dilindes. Bukan pinter yang bisa bikin kita merasa bersalah, tapi pinter yang bikin dunia kelihatan lebih hidup. Kayak kalau hujan, mereka otomatis neduh di bawah kanopi, terus buka payung. Atau lari nyari tempat kering. Polisi juga bisa aja jadi lebih peka sama perilaku mencurigakan. Jadi bukan cuma bengong sambil nunggu kita nembak dulu gitu baru ngejar, tapi udah ngincer dulu dari gerak-gerik kita. Jadi buat yang NPC bikin kita iba dan kasihan itu menurutku malah ngerusak identitas GTA yang kita kenal dan sayangi dari dulu. Game yang balance antara ugal-ugalan dan serius di saat yang bersamaan. Nah, sebelum masuk ke teori selanjutnya, aku mau info ini kalau main Space itu punya sistem membership baru yang lebih menarik dan proper dari yang sebelumnya. Sekarang kamu bisa dapat badge loyalty yang sistemnya itu kayak game RPG. Semakin lama kamu jadi member main Space, itu badge-mu makin ngeri. Dan kamu bisa crafting badge-mu dari mulai bulan pertama masih pedang, bulan selanjutnya dapat shield, terus dapat armor, sampai akhirnya full gear dan jadi raja kesatria yang keren banget kayak gini. Terus kamu juga bisa akses ke video-videonya membership only-nya Mindspace kayak obrolan gaming sama show baru Mindspace judulnya Gorengan Gaming yang versi pedesnya bisa ditonton di versi membership only. Harganya cuma 10.000 doang. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja gabung membership Mindspace dan jadilah sang darah hijau sekarang juga. Salah satu mekanisme esensial yang ada di GTA adalah berkendara. Driving atau naik kendaraan menjadi salah satu pilihan traversal paling biasa dipakai para player GTA buat bisa pindah satu titik ke titik lain. Nah, di GTA 6 muncul kemungkinan kalau driving mekaniknya bakal amat sangat realistis. Ada yang bilang di GTA 6 ini mobil-mobil perlu buat isi bensin dan bisa habis bensin. Dan ada juga yang bilang kalau di GTA 6 mobil yang dikendarain tuh bisa tiba-tiba mogok di tengah jalan. Sebenarnya sih detail-detail kayak gini udah bisa ditemuin ya di seri GTA yang udah rilis duluan. Kita bisa lihat detail kayak ban pecah, kaca pecah, sampai mesin rusak kalau ditembakin berkali-kali. Sampai ke karakter yang bisa kepental keluar waktu mobilnya nabrak sesuatu di kecepatan tinggi. Rockstar juga pernah ngebikin mekanik berkendara yang cukup unik dan berbeda di GTA 4. Suspensi mobilnya bisa mentul-mentul gitu, sama handlingnya yang lumayan susah buat dikontrol karena makin realistis. Nah, perubahan ini bikin player banyak yang nggak senang dan bilang kalau feel drivingnya jadi nggak enak banget. Nah, takutnya ini bakal jadian juga, misal feel driving di GTA 6 ini bakal terlalu realistis, bakal repot dan ngeselin banget setiap kali driving itu kudu mikirin yang namanya bensin, apalagi di open world kayak GTA gini. Dan hal ini udah pernah aku rasain waktu mainin Final Fantasy 15, salah satu game dengan traversal terburuk yang pernah ku mainkan gara-gara sistem drivingnya yang ngerepotin banget. Kita bisa kehabisan bensin di game ini, dan satu-satunya cara buat ini mobil bisa dapat bahan bakar itu didorong. Kita nonton doang tuh, 4 orang member boyband ini dorong-dorong mobil nyari bensin. Dan aku gak mau hal ini kejadian di GTA 6. Aku mau eksplor Leonida semaksimal mungkin tanpa mikirin adanya batasan kayak bensin habis atau mogok di tengah jalan. Aku gak mau ngemarutin hal itu deh. Pokoknya aku pingin mengendari dengan nikmat sambil dengerin radio di pinggiran wilayah pantai Vice City.
Nggak ada yang namanya cari-cari Pertamina dulu atau ke bengkel ganti oli dulu, karena menurutku mekanisme bensin habis atau mobil mogok itu lebih cocok dipakai di game driving simulator ya, atau tracking gitu, yang emang gameplaynya fokus di strategi gimana caranya kendaraan yang kita supir itu bisa sampai ke tujuan tanpa mogok kehabisan bensin. Kalau misal sistem kayak gini dimasukin ke dalam game open world apalagi GTA, aku yakin bakal ngeselin parah sih, bahkan sampai mengganggu kita eksplorasi kota Leonida. Rasanya ada yang kurang kalau ngebahas GTA tapi nggak bahas pula cheat-cheatnya. Buat gamers yang udah lama ngerasain GTA, terlebih lagi di zaman San Andreas, pasti pernah tuh ngalamin gimana serunya main game GTA pakai cheat. Dari mulai cheat yang normal kayak spawn senjata, kendaraan, atau ngubah stats secara instan, sampai ke cheat absurd kayak mobil terbang, lompat tinggi, mobil ditabrak meledak, dan lain-lain. Tapi makin kesini, nggak tahu kenapa ya, Rockstar makin ngurangin jumlah cheat yang tersedia di seri-seri GTA. Di GTA 4 total tuh cuma 16 biji doang, sementara GTA 5 cuma 35 biji. Ya lebih banyak emang dari GTA 4, tapi juga isinya tuh bukan cheat yang nambah fun gamenya gitu loh, tapi lebih ke cheat-cheat asis yang ngebantu gameplay kayak darah tak terbatas, peluru tak terbatas, kurangin level bintang, dan lain-lain. Dan hal ini juga sepertinya bakal terjadi pula di GTA 6. Sepi cheat pola yang udah ada dari seri GTA 4 ini juga akhirnya ngebikin player udah terbiasa dan nggak lagi melihat kalau banyak cheat itu adalah sebuah keharusan di setiap seri GTA ya. Makin kesini cheat bukan lagi dianggap sebuah fitur esensial, bukan cuma di GTA aja tapi juga di game-game lain. Dan kalaupun nantinya ada cheat yang disediain di GTA 6, ini rasanya bukan lagi jadi jualan utama dari ini game ya, tapi lebih ke cara Rockstar buat ngejaga kultur yang udah ada dari game-game GTA sebelumnya. Rasanya mustahil mereka berani buat hapus sistem cheat ini di GTA 6. Jadi cheat masih bakal muncul, tapi kemungkinan besar yang tersedia adalah cheat-cheat fundamental yang aman, kayak unlimited nyawa tak terbatas, respawn senjata, refill armor, spawn beberapa kendaraan tertentu, dan lain-lain. Sementara cheat-cheat absurd yang dulu bikin gameplay dari GTA San Andreas makin chaos dan liar, kayak mobil anti gravitasi, dikejar perek sambil bawa balon, atau mobil terbang, itu kemungkinan besar nggak akan muncul kembali di GTA 6. Kalau disuruh milih fitur apa yang ada di GTA dulu buat kembali hadir di GTA 6, aku bakal langsung milih mode co-op 2 player. Ingat banget gimana keseruan ngerusuh di San Andreas bareng temanku. Dan di GTA 6 ini bisa aja kejadian, soalnya MC-nya kan ada 2. Jadi bisa dong game ini dimainin berdua. Ya enggak juga sih. Gini, Rockstar itu mereka udah lama ninggalin format lokal split screen dari GTA 4 sampai 5. Pola mereka konsisten. Kalau mau co-op ya larinya ke GTA Online. Sama kalau dilihat dari sisi story, itu juga nggak mungkin kalau si Jason dan Lucia ini bakal bisa dijalani secara real-time co-op kayak split fiction gitu. Satu-satunya mode yang mungkin bisa dimasukin unsur co-op 2 player ya paling cuma rusuh di kota doang. Dan itu mode udah ketinggalan zaman banget kalau semisal dihadirin lagi di GTA 6. Kemungkinan besar juga kita nggak bakal mainin mode tersebut. Soalnya dari kultur main game kita juga udah berubah. Kita udah terbiasa buat main game secara online. Couch gaming atau main game di sofa berdua atau bareng-bareng itu udah hampir punah sekarang. Bahkan game yang ngedukung format main game bareng di satu tempat kayak gini sekarang ini harus putar otak lebih keras buat bisa ngemaksimalin gameplay biar orang-orang rela bagi layar mereka sama orang lain. Contohnya di game kayak Split Fiction, It Takes Two, Boycott, dan lain-lain. Mereka punya gameplay yang kreatif dan jelas butuh intensi buat main berdua. Sementara kalau GTA main berdua ya palingan cuma muter-muter doang dengan limitasi yang jauh lebih banyak pula dibandingkan kalau main sendirian. Nggak ada tujuan, nggak ada misi, yang ada cuma buat rusuh atau jalan-jalan doang. Yang mana menurutku itu udah nggak zaman dan udah nggak works lagi ya buat zaman sekarang. Beda sama zaman dulu dimana kita masih bisa toleransi sama game yang lebih nggak ada tujuannya asal jadi mainkan berdua atau multiplayer kayak GTA San Andreas mode co-op ini yang cuma bisa ngerusuh dan jalan-jalan di kota. Tapi meskipun gitu, sampai sekarang orang-orang kok masih mainin ini game ya. Kayak nggak ada matinya gitu GTA San Andreas dari dulu sampai sekarang. Kenapa bisa begitu? Nah, semua ini udah aku bahas di videoku yang ini nih, kenapa GTA San Andreas masih dimainkan orang Indo. Ada di sini videonya. Sama aku juga bahas kenapa kok sekarang ini semua orang main Roblox ya. Silahkan ditonton semuanya kalau kamu gamer sejati, dan jangan lupa juga buat gabung membershipnya Mindspace buat dapat video eksklusif, badge sama emoticon. Gas jadi darah hijau sekarang juga.